Ya, pada hari ini kita akan kembali menceritakan kisah yang mengharukan yang menjadi inspirasi bagi kita semua. Maka simaklah cerita ini sampai habis, oke? Let's go! Ada sekelompok anak muda yang menghadiri resepsi pernikahan dan salah seorang di antara mereka ada yang melihat seorang guru mereka waktu SMA. Dan murid itu pun menyalami gurunya dengan penuh penghormatan seraya berkata, "Masih ingat saya kan, Pak Guru?" Gurunya pun menjawab, "Wah, maaf, tidak tuh." Murid itu pun bertanya keheranan, "Masa sih Pak Guru gak ingat sama saya? Saya kan murid yang dulu pernah mencuri jam tangan salah seorang teman di kelas. Ketika anak yang kehilangan jam itu menangis, Bapak menyuruh kita semua untuk berdiri karena akan dilakukan penggeledahan saku semua murid. Dan pada saat itu saya pun berpikir, saya pasti akan dipermalukan di hadapan para guru dan semua murid dan akan menjadi tumpahan ejekan dan hinaan bagi saya. Mereka pasti akan memberikan gelar kepada saya si pencuri dan harga diri saya pasti akan hancur selama hidup saya. Tetapi pada saat itu Bapak menyuruh kami semua untuk menghadap tembok dan menutup mata kami semua. Lalu Bapak pun menggeledah kantong kami. Dan ketika tiba giliran saya, Bapak ambil jam tangan itu dari kantong saya dan Bapak lanjutkan penggeledahan sampai ke murid terakhir. Setelah selesai, Pak Guru menyuruh kami untuk membuka penutup mata dan menyuruh kami untuk duduk ke tempat duduk masing-masing. Pada saat itu saya takut Bapak akan mempermalukan saya di hadapan murid-murid lainnya yang merupakan mereka semua adalah teman-teman saya. Tetapi hal lain terjadi. Bapak tunjukkan jam tangan itu dan Bapak berikan kepada pemiliknya tanpa memberitahukan siapa pencurinya. Selama saya belajar di sekolah itu, Bapak tidak pernah membicarakan sepatah kata pun tentang kasus jam tangan itu. Dan tidak ada seorang pun, guru maupun murid, yang membicarakan tentang kejadian pencurian jam tangan tersebut. Bapak masih ingat saya kan, Pak? Bagaimana mungkin Bapak tidak mengingat saya? Kata murid tersebut. Saya adalah murid Bapak. Dan cerita itu adalah cerita pedih yang tidak akan pernah saya lupakan di dalam hidup saya. Saya sangat mengagumi Bapak. Dan sejak saat itu, saya berubah menjadi orang yang baik. Dan benar, sampai sekarang saya menjadi orang yang sukses. Saya mencontoh semua sikap dan akhlak juga perilaku Bapak. Maka pada saat itu, sang guru pun menjawab, "Sungguh, aku tidak mengenalmu. Karena pada saat menggeledah itu, aku sengaja menutup mataku agar aku tidak mengenalmu. Karena aku tidak ingin merasa kecewa atas perbuatan salah satu murid-muridku. Karena aku sangat mencintai semua murid-muridku." Jadi berakhirlah ceritanya. Dan dari cerita singkat tersebut kita bisa mengambil beberapa kesimpulan yang bahwasanya akhlak itu berada di atas ilmu. Dan mungkin seorang murid tidak bisa mencontohkan kepandaian seorang guru, tetapi seorang murid bisa mencontoh akhlak seorang guru. Maka jadilah cerminan akhlak yang baik untuk semua orang. Oke, sampai jumpa di cerita yang berikutnya.